Kini Bunga tak lagi mampu bergerak, sementara Romi semakin dekat dengannya. Bunga kembali berkata, "Aku mohon Romi, jangan sakiti aku. Aku mohon jangan lakukan apapun pada aku, Romi." Romi hanya tersenyum, lalu Bunga kembali berkata, "Aku..." Tiba-tiba Romi menggenggam kedua tangannya dan menempelkan ke dinding. Lalu Romi menindih tubuh Bunga dan berbisik di telinganya, "Kenapa kamu begitu takut, Bunga? Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat lapar," kata Romi sambil sesekali mencium aroma tubuh Bunga yang begitu wangi. Bunga berusaha melepaskan genggaman tangan Romi pada kedua tangannya, tetapi genggaman Romi itu begitu kuat. Bunga juga berusaha mendorong tubuh Romi sambil terus menangis dengan tubuhnya. Tetapi tubuh Romi juga begitu kuat. Lalu Romi kembali berkata, "Kenapa kamu menolakku, Bunga? Kita ini suami istri. Tidak ada salahnya jika aku memelukmu, bukan? Dan di rumah ini hanya ada kita berdua. Aku bebas melakukan apapun padamu. Dan sebagai seorang istri, bukankah kamu harus menuruti apapun yang kuinginkan?" Romi kemudian memandang wajah Bunga yang penuh dengan air mata. Kini Romi berusaha untuk mendekatkan bibirnya pada bibir Bunga. "Jujur saja, Bunga, ayah dan ibuku memang benar. Kamu adalah gadis yang paling cantik di desa. Sebenarnya aku beruntung bisa menikah dengan gadis sepertimu. Tetapi sayang, Bunga, cintaku semua sudah kuberikan kepada Winda, dan aku tidak bisa mengkhianati itu." Bunga tak berkata apapun. Dia hanya terus memandang wajah Romi yang begitu dekat dengan wajahnya. Lalu Romi kembali berkata, "Salahkah aku jika aku belum bisa mencintaimu? Sebenarnya tidak ada yang salah. Kamu adalah gadis yang baik dan penurut. Sedangkan aku adalah anak yang baik, sekalipun kekasih yang baik. Aku tidak ingin menyakiti kedua orang tuaku. Dan aku juga tidak bisa mengkhianati cintaku pada Winda." Kali ini Bunga mengumpulkan seluruh tenaganya. Lalu dengan sekuat tenaga Bunga berusaha mendorong tubuh Romi dengan kedua tangan dan tubuhnya. Dan dia berhasil. Bunga kemudian hendak berlari, tetapi Romi berhasil meraih tangannya, sehingga Bunga tak lagi mampu berlari. Romi memeluk tubuhnya dari belakang dan berbisik di telinganya, "Pergilah ke dapur dan siapkan makanan untukku, karena aku sangat lapar." Sesudah menyiapkan makanan untuk Romi, Romi pun duduk dan menikmati makanannya. Saat Romi selesai makan, Bunga mendekatinya dan berkata, "Hari ini orang-orang yang semalam mengantarmu akan datang kembali untuk meminta bayaran atas barang-barang yang telah kamu hancurkan." Sejenak Romi terdiam, lalu berdiri dan pergi ke kamarnya. Lalu tak lama kemudian dia kembali dan memberikan sejumlah uang kepada Bunga. "Jika mereka datang lagi, berikan uang ini kepada mereka," kata Romi sambil menaruh uang itu di atas meja makan. Hari demi hari dan minggu demi minggu, Bunga lalui di rumah itu penuh dengan kesedihan. Hampir setiap malam Romi selalu pulang tengah malam dalam keadaan mabuk. Dan hampir setiap hari Winda datang untuk menemui Romi di rumah mereka.
Tentu semua itu membuat hati Bunga hancur dan merasa sangat sedih. Hingga suatu saat ketika Romi dan Winda sedang bercumbu di sebuah ruangan, Bunga datang dan menghampiri mereka. Bunga berkata dengan suara lantang, "Aku tahu kalian adalah sepasang kekasih. Tetapi ingat Romi, kamu dan aku adalah sepasang suami istri. Aku tahu kamu tidak mencintaiku. Dan aku tahu kamu hanya mencintai Winda. Kamu tidak perlu menjaga perasaanku, tetapi jaga ikatan pernikahan kita. Jika ingin bercumbu dengannya, jangan lakukan itu di rumah. Lakukan di luar sana. Karena jika tiba-tiba saja ayah dan ibumu datang, lalu apa yang akan kamu katakan kepada mereka atas semua perbuatanmu ini?" Mendengar perkataan Bunga, Romi hanya diam saja. Lalu Winda berdiri dan berkata sambil menunjuk Bunga, "Kalau kamu tahu Romi tidak mencintaimu, kenapa kamu masih tinggal di sini? Kenapa kamu tidak kembali ke desamu? Tinggalkan Romi dan kehidupannya. Biarkan Romi hidup bersamaku. Karena dia hanya akan bahagia hidup bersamaku, bukan dengan gadis kampungan seperti dirimu." Entah keberanian dari mana, Bunga berkata, "Aku memang adalah gadis kampungan. Aku memang adalah gadis desa. Dan aku gadis tidak berpendidikan. Tapi aku bukan gadis murahan seperti kamu, Winda." Mendengar ucapan Bunga, Winda pun menjadi sangat marah. Dia kemudian mengangkat tangannya dan hendak menampar wajah Bunga. Namun dengan cepat Romi berdiri dan menghentikannya. Romi memegang tangan Winda dan berkata, "Hentikan Winda, jangan sakiti dia." Kali ini Winda berkata kepada Romi, "Apa yang kamu lakukan, Romi? Kenapa kamu membela gadis ini? Bukankah kamu tidak mencintainya? Lalu kenapa kamu membelanya? Gadis ini telah menghinaku dan dia pantas untuk mendapatkan tamparan dariku." Romi kemudian berkata sambil mengajak Winda keluar, "Kita beri dia pelajaran nanti saja, Winda. Sekarang aku akan mengantarmu pulang." Setelah mengantar Winda pulang, Romi kembali ke rumah menemui Bunga di kamarnya. Kemudian Romi menarik tangan Bunga dan menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidurnya. Romi kemudian memegang kedua pinggangnya sambil berkata kepada Bunga, "Apa yang kamu lakukan pada Winda? Bisa-bisanya kamu mengatakan kalau dia itu perempuan murahan." Bunga hanya diam saja, lalu Romi kembali berkata, "Aku akan membawamu kembali besok." Mendengar perkataan Romi, wajah Bunga terlihat nampak sangat kaget. Dia kemudian berkata, "Kembali? Maksudmu apa?" Romi berkata, "Aku akan membawamu pulang ke desa. Kita tidak bisa hidup terus seperti ini, Bunga. Sampai kapanpun aku tidak bisa mencintaimu. Dan sampai kapanpun aku tidak bisa kehilangan Winda. Jadi sebaiknya kamu kembali ke desa." Bunga kemudian berdiri dan memegang tangan Romi. "Jangan lakukan itu, Romi. Aku mohon. Jangan lakukan itu. Aku akan meminta maaf pada Winda. Aku berjanji. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tapi aku mohon jangan pernah bawa aku kembali ke desa, Romi."
Tak lama kemudian terdengar suara seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Romi kemudian berjalan keluar dan membuka pintu itu. Sementara Bunga di kamarnya hanya menangis, memikirkan apa yang telah diputuskan oleh Romi tentang dirinya. Saat Romi membuka pintu itu, tiba-tiba seseorang memeluknya. Ternyata orang itu adalah sahabat Romi yang bernama Wawan. "Halo Romi, apa kabar sahabatku? Lama sekali kita tidak berjumpa." Romi hanya tersenyum kaget dan berkata, "Wawan, sejak kapan kamu datang?" Wawan berkata, "Aku di sini sudah seminggu lebih, Romi. Aku kesini untuk membawa kabar baik." Romi dengan sangat penasaran berkata, "Wah, kabar baik apa itu sobat?" Wawan kemudian memberikan sebuah undangan padanya. Romi berkata, "Apa ini?" Wawan berkata, "Ini adalah undangan pernikahanku, Romi. Aku harap kamu datang." Romi kemudian membuka undangan itu dan membaca isinya. Mata Romi kemudian tertuju pada hari dan tanggal pernikahan sahabatnya itu, yaitu besok. Romi pun berkata dalam hati, "Besok adalah hari pernikahan Wawan. Lalu bagaimana aku bisa mengantar Bunga kembali ke desa? Itu artinya aku harus mencari hari yang lain untuk membawa Bunga kembali ke desa." Lamunan Romi terhenti ketika Wawan berkata, "Apa yang kamu pikirkan, Romi? Jangan bilang kamu tidak bisa hadir." Romi pun lalu tersenyum dan berkata, "Tidak ada, aku tidak memikirkan apapun." Romi berkata, "Ya ampun, aku sampai lupa mengajakmu masuk ke dalam. Ayolah, kita masuk dulu. Kita sudah lama tidak berjumpa, jadi kamu harus masuk dan menceritakan banyak hal padaku." Wawan berkata, "Lain kali saja, Romi. Aku sedang terburu-buru. Masih banyak undangan yang belum aku sebar kepada teman-teman kita yang lain. Oh iya, bagaimana dengan dirimu? Apa kamu sudah menikah?" Romi hanya tertunduk lalu tiba-tiba telepon Wawan berdering. Ternyata itu adalah telepon dari kekasihnya atau calon istrinya.